Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket keluaran terbaru dari Victor di awal tahun 2025, yaitu Thruster HMR Pro guys. Dan ini adalah penerus dari Thruster HMR yang sebelumnya sudah sampai generasi ketiga guys. Jadi bisa dikatakan untuk seri ini lumayan sukses juga ya buat Victor. Oke, raket ini sudah saya pakai dalam berbagai kesempatan, baik dengan musuh yang biasa-biasa aja, musuh yang lumayan kuat, dan sudah kita pakai juga di tempat yang menggunakan kok lancip dan kok papak. Jadi kita akan bahas secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan kita sampaikan juga ke teman-teman semua ya, biar teman-teman itu jadi tahu raket ini seperti apa, mendapat gambaran bayangan ya, dan akhirnya nanti bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak ya. Karena ketika kita ambil raket itu harus pas dan cocok dengan gaya bermain kita dan juga cocok dengan level permainan kita guys ya. Oke, langsung aja kita mulai review Victor Thruster HMR Pro. Nah, untuk harganya ini 600 besar sampai 700 ribuan ya. Ada dua pilihan warna, putih sama yang saya pegang ini warnanya turkis ya. Dan paketannya kemarin saya dapat satu batang raket dan juga cover seperti ini ya. Ini paket minimalis. Mungkin ada beberapa lapak yang cuma raket aja, itu juga ada. Ada juga nanti dengan senar, dan pilihan senarnya nanti bisa macam-macam. Jadi tergantung dari lapaknya guys ya. Nah, untuk finishingnya, nah ini dibuat matte atau doff. Kebanyakan Victor under 1 juta yang saya review, kebanyakan finishingnya seperti ini ya. Bisa ditemukan juga di TK220 generasi kedua, TK Boom, ini juga sama seperti ini. Dan yang menarik dan jadi salah satu keunggulan dari Victor adalah mereka kalau mengeluarkan raket itu kombinasi warnanya, pilihan warnanya itu cakep banget ya. Dan menurut saya ini jadi salah satu hal yang bagus dari Victor ya, sesuatu yang bisa dikatakan kelebihan dari Victor, yaitu kombinasi warnanya itu cakep-cakep raketnya ya. Jadi daya tarik tersendiri guys ya. Nah, ini raket berat 4U, kemarin kosongannya saya dapat di berat 82 sekian gram, kalau dibulatkan 83, PP-nya tinggi guys, 301 ya. Jadi ini adalah raket tipe power ya. Kalau melihat serinya pun ini juga termasuk raket tipe power. Jadi buat teman-teman yang suka smash-smash, yang suka gebuk-gebuk, pokoknya dalam permainan mengandalkan power. Nah, Victor Thruster ini oke guys ya. Nah, yang saya dapatkan ini BP lumayan tinggi ya, meskipun tidak tinggi-tinggi banget ya. Beratnya juga menurut saya pas. Jadi raketnya ini nyaman guys ya, nyaman. Buat penghobi yang pemula yang mungkin secara jam terbang udah lumayan, pasti akan suka dengan raket ini ya, dengan beberapa catatan nanti akan kita sampaikan ya. Nah, raket ini setelah tersetting total, senarnya saya menggunakan senar yang lagi ramai guys, Celsio SB65 Ultra, ketebalannya 0,65 ya. Kemudian overgripnya ini juga Celsio juga, nanti kapan-kapan kita akan review ya. Berat totalnya bisa ditahan di 90 gram. BP-nya 301, tidak kurang tidak lebih ya. Dengan catatan ini plastik pembungkus gripnya ini sudah kita lepas guys ya. Nah, tapi grip bawaannya masih ada ya. Jadi raketnya yang saya rasakan, ini feelingnya pas 4U guys ya. Jadi tidak berat banget ya, tidak yang ringan banget. Jadi dipakai biasa ini enak ya. Bahkan misalkan kita nanti improve ya, ini tetap masih enak dipakai guys ya. Nah, menarik ya. Nah, kita coba dengarkan hitting sound ya di raket ini dengan senar Celsio SB65 Ultra dengan tarikan cross 28, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini. Mantap ya. Kalau dikasih senar yang lebih bagus, pasti akan lebih nyaring lagi ya. Nah, raket ini dengan kombinasi berat dan BP akhir ya, 90 gram, BP-nya 301. Tentu raket ini secara generate power lumayan ya. Jadi buat bermain power ini tentunya enak ya. Buat swing ini juga lumayan ya, masih bisa dikatakan enak. Untuk ukuran raket tipe power ini masih bisa dikatakan enak. Untuk kontrolnya, kalau misalkan untuk hobis biasa ini oke. Kalau buat yang mereka yang terbiasa dengan apa guys, raket dengan shaft kaku mungkin akan butuh adaptasi dan mungkin aja kurang suka ya. Karena raket ini ya, nah karakter raket yang menggunakan Victor itu biasanya flexnya kerasa guys ya. Kalau ini yang saya rasakan ya, MR Pro sendiri, ini dia medium flex. Tapi dari kalian yang biasa menggunakan raket kaku pasti merasakan raket ini flex. Jadi nanti bisa aja kurang suka di kontrolnya ya. Nah, cuma dengan raket yang memiliki stiffness seperti ini akan sangat cocok sekali buat teman-teman yang secara power itu biasa-biasa aja. Yang secara power kurang, pasti akan terbantu generate powernya ya. Jadi smashnya bisa lebih kencang. Buat teman-teman yang biasanya suka lop-lopan, mencari poin lewat
lop-lopan. Ini juga enak ya, nggak boros tenaga dan tidak effort guys. Jadi saya rasa pasti teman-teman akan suka dengan raket ini ya. Dan dengan stiffness-nya yang cenderung flex ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang pemula, yang baru bermain, yang memang suka bermain power ya. Nah, ini pasti akan masuk. Atau buat teman-teman yang secara jam terbang udah lumayan, yang suka bermain lop-lopan, ini juga asik. Tapi kalau kalian mengandalkan kontrol yang nanti lebih akurat ya, nah mungkin agak kurang. Karena ini kalau misalkan hard swing mungkin bisa merasakan tidak nyaman ya. Jadi ini catatan yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau sekedar hobis biasa, misalkan jam terbang udah lumayan, sekedar hobis biasa, bermain ya just having fun ya, senang-senang, happy-happy, mencari keringat, ini oke, masuk, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian menuntut performa tinggi dan kalian memperhatikan akurasi ya, kontrol yang enak, ya ini perlu dipertimbangkan ya, karena biasanya mereka cenderung memilih raket yang medium atau cenderung kaku ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah, secara adaptasi menurut saya nggak susah, ini enak, raketnya secara frame ini besar guys ya. Ini standar, tidak compact, jadi sweet spotnya besar, enak ya, jumlah chrome 76. Frame shape-nya ini dia aero box ya, dan menawarkan power box, jadi memang boxnya lumayan kuat juga ya. Jadi oke, enak, ada FRS ya. Tensinya bisa sampai 32 lbs, jadi tentu udah cukup banget ya. Oke, menarik untuk shaftnya seperti ini. Ya, ini raket made in China, dan kalau buat saya yang menjadi catatan juga itu di gripnya ya. Gripnya ini menurut saya masih agak besar ya, karena saya biasanya belakangan ini seneng yang cenderung kecil guys. Ini kemarin dalam kondisi grip kemudian ada plastik pembungkusnya itu di angka 8,35 ya. Jadi hampir sama seperti punyanya Yonex. Tapi kalian nanti bisa setting gripnya guys ya. Oke, ini saya menggunakan grip Celsius yang memang tipis ya. Jadi untung aja ya masih ada rasa nyamannya meskipun ini masih terasa besar menurut saya. Oke, kemudian secara stabilannya bagus ya. Nggak perlu dilakukan lagi ya. Dengan adanya FreeCore ini memberikan efek getaran yang sangat-sangat minim sekali, bisa diminimalisir ya. Oke, dan ini juga FreeCore-nya menurut saya udah oke. Kalau dulu waktu awal-awal raket Victor menggunakan FreeCore ya, itu saya tekan gini seperti ada bunyinya ya. Kalau ini aman ya. Oke, mantap ya. Soliditasnya oke, lumayan juga. Meskipun berbeda dengan raket yang menggunakan gagang kayu. Feel impact-nya itu feel solid ya, ketika impact dengan shuttlecock itu berbeda ya. FreeCore dengan yang menggunakan gagang kayu. Jadi ya teman-teman harus membiasakan itu guys ya. Tapi tenang aja, stabilannya bagus ya. Biar pengen feel solidnya kerasa, bisa juga teman-teman akali dengan pilihan senar yang hard feeling. Itu juga bisa guys. Oke, nah mantap. Catnya bagus, kemudian desainnya oke ya, dan adaptasinya juga nggak susah ya. Oke, mantap ini raketnya ya. Oke, sebelum kita ke detail performa, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Oke, check this out.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini, guys. Nah, ini adalah raket tipe power. Jadi tentu aja buat teman-teman yang suka bermain power, yang dalam permainan dominan mengandalkan power ya. Dan menurut saya raket ini feel error-nya juga masih ada, meskipun tidak terlalu kuat. Tapi nanti ini tergantung dari berat dan BP yang teman-teman dapatkan ya. Yang saya dapatkan ini untuk bermain power tentu enak, generate powernya besar. Feel error-nya masih ada kerasa ya, meskipun yang tidak terlalu kuat banget ya. Oke. Jadi raket ini untuk bermain power, menurut saya ini raketnya memiliki generate power yang bagus. Saya kasih nilai 9 guys ya. Nah, buat teman-teman yang secara power itu kurang atau biasa aja, pasti akan ngebantu dengan raket ini karena raketnya memiliki shaft yang cenderung flex ya. Nah, pasti akan ngebantu banget ya. Tidak bikin boros tenaga, dan buat oplopan ini juga asik. Saya kasih nilai 9 guys ya. Kita nggak butuh effort yang berlebihan ya. Mau adu lob berapa kali pun ini enak, nyaman guys ya. Kalau untuk drive memang ini sedikit agak berat, jadi saya kasih nilai 8,5 ya. Kemudian untuk defend ini masih oke, masih enak ya, meskipun swingnya tidak terlalu ringan-ringan banget, tapi karena raket ini memiliki frame yang besar, untuk defend ini enak. Shaftnya juga yang cenderung flex, ini juga enak kalau misalkan kita mengandalkan pergelangan tangan untuk defend ya. Jadi bisa sampai ke belakang, ini enak. Saya kasih nilai 9,5 untuk defend. Kemudian untuk netting saya kasih nilai 9, drop shot saya kasih nilai 9, dan untuk drop shot dan netting sebenarnya lebih ke skill ya. Kemudian untuk control placing saya kasih nilai 9 aja. Tapi buat yang pemain yang memang sering menggunakan shaft yang cenderung kaku, pasti akan merasakan raket ini kurang enak kontrolnya ya. Jadi mungkin nilainya bisa aja nanti 8 atau 8,5 ya. Tapi buat yang hobis biasa ini oke. Jadi raket ini pas buat siapa? Pas buat pemula ya, yang suka bermain power. Buat yang secara jam terbang udah lumayan, yang memang suka bermain power, yang secara permainan itu kombinasinya lop-lopan, kemudian bermain power, ya ini oke ya. Nah, buat yang jam terbangnya udah lumayan, menginginkan raket yang komplit mungkin ini agak kurang, kecuali kalau kalian sudah terbiasa dengan flexnya ya. Bukan berarti raket flex kemudian tidak bisa diadaptasi, itu enggak ya, karena ada juga yang bisa kontrolnya juga bagus dengan shaft yang flex seperti ini ya, karena faktor keterbiasaan guys ya. Nah, buat level pemula, intermediate, lanjut pun ini menurut saya masih oke, masih masuk guys ya. Oke, saya rasa ini dulu ya review kita kali ini ya, Thruster HMR Pro, raket keluaran terbaru dari Victor. Nanti untuk perbandingannya dengan ini, Thruster K220 generasi kedua dan Thruster Kaboom, ditunggu aja, nanti ada video tersendiri, karena kalau kita bahas pada video ini nanti durasinya terlalu lama ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman teman-teman semua. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain.